Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan sebuah materi bahan ajar tentang fungsi manajemen sumber daya manusia. Nah, tujuan manajemen sumber daya manusia. Tujuan sumber daya manusia yaitu untuk meningkatkan dukungan sumber daya manusia dalam usaha meningkatkan efektivitas organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Secara operasional atau dapat diamati atau diukur untuk meningkatkan produktivitas pegawai, mengurangi tingkat absensi, mengurangi tingkat perputaran kerja, atau meningkatkan loyalitas pegawai pada suatu organisasi. Kegiatan manajemen sumber daya manusia. Nah, kegiatan atau aktivitas manajemen sumber daya manusia secara umum dapat dikategorikan menjadi 4. Nah, yang pertama itu persiapan dan pengadaan, kemudian pengembangan dan penilaian, kemudian pengkompensasian dan perlindungan, kemudian hubungan-hubungan kepegawaian. Baik, kita bahas yang pertama, persiapan dan pengadaan. Persiapan dan pengadaan. Kegiatan persiapan dan pengadaan ini meliputi ada 4. Yang pertama, analisis jabatan, yaitu kegiatan untuk mengetahui jabatan-jabatan yang ada. Nah, dalam organisasi dan tugas serta persyaratan yang harus dimiliki oleh pemegang jabatan. Yang kedua, rincian tugas. Yang ketiga, persyaratan tugas. Yang keempat, standar kinerja. Kemudian poin yang kedua, pengembangan dan penilaian. Nah, pengembangan itu adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan pelatihan. Nah, penilaian, proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian manajemen sumber daya manusia. Kemudian poin yang ketiga, pengkompensasian dan perlindungan. Nah, apa itu pengkompensasian? Setiap pekerja pasti mengharapkan yang namanya kompensasi dari suatu perusahaan yang mempekerjakannya sebagai balas jasa atau pekerjaan mereka. Nah, bagi perusahaan, suatu sistem kompensasi yang baik dan efektif akan dapat lebih mudah untuk memperoleh dan mempertahankan karyawan yang dibutuhkannya. Nah, jadi pada hakikatnya sistem kompensasi ini yang baik akan dapat menguntungkan kedua belah pihak, baik bagi karyawan itu maupun bagi perusahaan yang menerapkannya. Kemudian perlindungan. Nah, perlindungan itu jelas seorang pemimpin harus melindungi bawahannya atau para anggotanya. Kemudian hubungan-hubungan kepegawaian. Nah, hubungan-hubungan kepegawaian itu meliputi usaha untuk memotivasi pegawai, memberdayakan pegawai. Nah, hal ini dilakukan melalui penataan pekerjaan yang baik, meningkatkan disiplin pegawai agar mematuhi aturan, kebijakan-kebijakan yang ada, dan melakukan bimbingan kepada pegawai. Nah, sasaran-sasaran manajemen sumber daya manusia. Adapun sasaran-sasaran manajemen sumber daya manusia itu ada 4. Yang pertama, society objektif. Yang kedua, organizational objektif. Yang ketiga, fungsional objektif. Yang keempat, personal objektif. Nah, yang pertama kita bahas society objektif. Kegiatan yang dilakukan harus dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat, organisasi, ataupun perusahaan. Nah, organisasi dalam lingkungan masyarakat dan dimaksudkan untuk memberikan suatu nilai bagi masyarakat
atau meningkatkan kesejahteraan, kebijaksanaan perusahaan untuk optimasi yang mungkin tidak begitu perlu bila mana dianalisis lebih dalam dan mengakibatkan pengurangan lapangan kerja atau pemutusan hubungan kerja. Kemudian yang kedua, organisasi nasional objektif. Nah, apa itu organisasional objektif? Organisasi nasional objektif itu kegiatan yang dilakukan harus dapat memberikan bantuan mencapai suatu tujuan organisasi, agar organisasi ini dapat bertahan dan memberi suatu manfaat bagi organisasi. Organisasi harus dapat mencapai keuntungan atau bekerja secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, program-program kepegawaian harus ditunjukkan untuk meningkatkan produktivitas suatu organisasi. Yang ketiga, fungsional objektif. Sasaran ini mengusahakan adanya kesesuaian antara kegiatan, kemampuan Departemen Sumber Daya Manusia dengan kegiatan bisnis perubahannya. Oleh karena itu, pegawai manajemen sumber daya manusia diharapkan seorang yang memiliki pengetahuan luas mengenai lingkungan internal bisnis dan lingkungan luar agar dapat melakukan program-program kepegawaian sesuai dengan tujuan organisasi. Yang keempat, personal objektif. Personal objektif, kegiatan yang dilakukan harus dapat membantu pegawai untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi. Motif pegawai untuk bekerja merupakan hal yang kompleks, misalnya motif untuk mendapatkan gaji guna memenuhi kebutuhan hidupnya, motif sosial, pengakuan, dan pertumbuhan diri. Untuk itu, perusahaan harus memberikan kemungkinan untuk mencapainya. Bila hal ini tidak dipenuhi, jelas akan mengakibatkan rendahnya kepuasan karyawan, yang dalam jangka panjang akan membuat perusahaan menghadapi berbagai kendala dalam usaha, mendapatkan dukungan yang optimal dari pegawai untuk mencapai tujuan suatu perusahaan. Otoritas dan tanggung jawab manajemen sumber daya manusia. Otoritas atau wewenang adalah hak untuk mengambil keputusan, mengarahkan kerja orang lain, dan memberi perintah. Nah, ada dua jenis otoritas di sini, yaitu yang pertama otoritas garis. Apa itu otoritas garis? Adalah pemerintah yang berkaitan dengan tugas operasional. Yang kedua, otoritas staf. Otoritas staf itu hak untuk memberikan nasihat mengenai pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Otoritas dan tanggung jawab manajemen sumber daya manusia. Nah, tanggung jawab itu artinya tindakan yang harus atau program dilakukan untuk mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Nah, tanggung jawab itu artinya tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dari suatu kegiatan. Pengelolaan sumber daya manusia menjadi tanggung jawab dari setiap manajer garis, atau operasional. Manajemen sumber daya manusia sebagai pendekatan strategis. Manajemen sumber daya manusia yang strategis yaitu berkaitan antara sumber daya manusia dengan tujuan dan sasaran strategis untuk meningkatkan bisnis dan mengembangkan budaya organisasi yang mendorong inovasi dan fleksibel untuk memampukan organisasi dalam mencapai suatu tujuannya. Seperti contoh, menentukan strategi perusahaan
Nah, analisis lingkungan perusahaan dengan SWOT. SWOT itu apa? SWOT itu metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal dan internal, untuk suatu tujuan. Fungsi manajemen sumber daya manusia sebagai peran bagi manajer. Yang pertama, menjadi seorang business person, kemudian menjadi pembentuk perubahan, kemudian menjadi konsultan bagi organisasi, rekan kerja, bagi manajer bidang lain, kemudian menjadi pembentuk dan pelaksana strategi, kemudian menjadi manajer yang profesional, menjadi aset dan pengawas biaya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, materi tentang manajemen sumber daya manusia. Lebih dan kurang saya mohon banyak maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.